Yang pengen menanam tanaman melon jenis Apollo untuk awal ya, kalau belum berbuah menggunakan selain WP nggak apa-apa ya, bisa menggunakan GL, EC ataupun yang lain. Saya tidak begitu apal karena saya tidak bukan atau tidak praktisi dari pestisida kimia. Intinya ketika teman-teman nanti ketika sudah umur 25 ataupun 30 hari, biar tidak lupa lakukan penyemprotan dari awal. Jangan menggunakan bahan yang apa ya, bahasanya itu kalau di pertanian ada EC, ada GL, jangan menggunakan yang EC. Sebaiknya gunakan dari awal itu yang WP ataupun tepung, biar melon Apollo yang kita tanam ini nanti tidak berjerawat atau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Desa Wisata Bengkal yang akan membahas tentang seputar pertanian, baik itu melon, tanaman skala rumahan, pohon alpukat ataupun pohon durian. Nah, pada siang hari ini tanggal 10 ya, kita update untuk tanaman melon Golden Apollo yang kita tanam di Desa Wisata Bengkal. Ini sudah berumur 1 minggu teman-teman. Lah, karena kemarin kita belum kasih dolomit dan trichoderma, pagi hari ini kita susulkan untuk pemberian kapur dolomit sama trichoderma. Untuk dolomit ini bertujuan pH dari media tanam tanaman melon ini normal ya pH-nya ya. Terus untuk trichoderma karena kita menanam saat musim penghujan, biar trichoderma ini membantu mengurangi penyakit jamur pada tanaman melon. Untuk melon ini yang berumur 1 minggu belum kita pupuk ya teman-teman. Rencana besok pagi akan kita pupuk menggunakan NPK 1616, pupuk seimbang ya. Untuk media tanam saya kemarin dalam 41 sudah kami informasikan. Untuk media tanam kita menggunakan perbandingan 1:1, sekam 1, tanah 1, terus pupuk kandangnya 1 karung ya teman-teman. Terus untuk pupuk dasar kita menggunakan pupuk NPK 1616 dan urea teman-teman ya. Biasa ya, kita sebelum menanam melon kita sudah mempersiapkan untuk pencegahan menggunakan fungisida dan insektisida. Kemarin kita sudah bahas untuk insektisida kita menggunakan bioasil atau pestisida nabati, dan untuk pengendalian jamur kita menggunakan biopate. Tapi kita belum berani menggunakan semua pestisida organik teman-teman, karena tanaman melon ini rawan sekali terkena jamur apabila tidak dilakukan pencegahan dari awal. Kita tetap menggunakan fungisida dan insektisida berbahan kimia ya, baik itu antrakol, mancozeb, terus carbendazem. Untuk insektisida dan fungisida kita sediakan untuk 3 bahan aktif yang berbeda. Untuk pengendalian hama, baik itu jamur ataupun pemakan daun, baik itu utang-ateng, belalang ataupun lalat, kita lakukan penyemprotan setiap 3 hari sekali, atau gampangnya kita lakukan seminggu 2 kali teman-teman. Karena untuk tanaman melon ketika awal setelah kita tanam ini, untuk penyakit jamur belum begitu banyak. Biasanya untuk penyakit jamur tanaman melon ini akan menyerang ketika pohon ataupun tanaman melon ini sudah mulai berbuah. Jadi kita tetap lakukan perawatan menggunakan insektisida, fungisida, baik sistemik ataupun kontak untuk mengendalikan penyakit jamur ataupun pemakan daun teman-teman. Lah, perlu diketahui karena tanaman melon ini jenis Golden Apollo teman-teman, ketika mau menanam ataupun merawat itu jangan menggunakan fungisida ataupun insektisida yang berbahan EC ya. Sebaiknya gunakan berbahan tepung ataupun WP, karena untuk tanaman melon Golden Apollo ini tidak bernat. Jadi ketika teman-teman menyemprot atau mencegah dari serangan hama ataupun jamur ini, biar tidak seperti jerawat teman-teman, karena tanaman melon Golden Apollo ini tidak tahan atau tidak kuat dengan
fungisida ataupun insektisida berbahan EC ya. Sekali lagi bagi teman-teman yang pengen menanam tanaman melon jenis Apollo untuk awal ya, kalau belum berbuah menggunakan selain WP nggak apa-apa ya, bisa menggunakan GL, EC ataupun yang lain. Saya tidak begitu apal karena saya tidak bukan atau tidak praktisi dari pestisida kimia. Intinya ketika teman-teman nanti ketika sudah umur 25 ataupun 30 hari, biar tidak lupa lakukan penyemprotan dari awal. Jangan menggunakan bahan yang apa ya, bahasanya itu kalau di pertanian ada EC, ada GL, jangan menggunakan yang EC. Sebaiknya gunakan dari awal itu yang WP ataupun tepung, biar melon Apollo yang kita tanam ini nanti tidak berjerawat ataupun apaan bentol-bentol seperti jerawat teman-teman. Karena pengalaman kami dulu sebelum kita tahu bagaimana menanam melon jenis Apollo ini menggunakan segala jenis pestisida, ternyata setelah berbuah itu ada bentol-bentol. Jadi kelihatannya kalau kulitnya ini kuning terus ada bentuk seperti jerawat, ini tidak akan menarik bagi para pembeli ataupun ya kalau dijual itu tidak begitu indah ataupun cantik ya teman-teman. Ini nanti sampai umur 30 hari kita akan pupuk awal itu menggunakan NPK 1616 setiap 5 hari sekali, dan nanti setelah pentil itu akan kita tambahkan biasanya kita menggunakan MKP teman-teman, tapi karena kita kemarin membeli produk Infarm untuk pembuahan, akan kita coba menggunakan bukan MKP tapi produk pembuahan dari produk Infarm ya. Terus ditambahkan dengan kalsium. Nah, bagi teman-teman yang nanti pengen beli produk pembuahan baik buah apapun itu dari produk Infarm, saya akan sematkan di link di deskripsi ya teman-teman. Itu ya, ini sekilas bagaimana teman-teman itu sukses dalam berbudidaya tanaman melon baik skala besar ataupun skala rumahan. Nah, saya ulangi, untuk pupuk setelah tanam kita akan lakukan menggunakan NPK 1616 sampai umur 20 sampai 30 hari ya, dan akan kita tambahkan menggunakan pupuk Infarm, yaitu pupuk pembuahan baik itu kalsium ataupun kandungan MKP ataupun fosfat gitu ya teman. Terus nanti setelah berbuah kita akan tambahkan kalium ya untuk menambah kemanisan dari buah melon tersebut. Ini kita nanam kemarin bulan Desember tanggal 3 ya. Ini perkiraan panen itu awal bulan Februari, karena kalau di tempat kami menanam melon ini umurnya 70 hari ya. Ini ya teman-teman, sudah kita siapkan untuk ajir perambatan dari tanaman melon ya. Ini jadi teman-teman itu pantengin terus biar teman-teman nanti ketika mau berbudidaya tanaman melon ini bisa sukses ya. Ini teman-teman bisa lihat ya, kita menanam melon saat musim penghujan, kita di luar seperti ini ya teman-teman. Jadi perlu perawatan untuk pencegahan menggunakan fungisida baik itu sistemik ataupun kontak ya. Nanti akan kita update terus bagaimana perkembangan dari tanaman melon ya. Nanti baik melon ini bagus ataupun tidak itu akan kita update. Jadi kita menanam itu gagal ataupun sukses akan kita update ya. Tidak semua yang kita update itu tanaman yang sehat-sehat teman-teman. Nah, ini yang jenis Apollo, nanti di sebelah sana akan kita persiapkan untuk menanam tanaman melon jenis Sakata buat persiapan nanti bulan puasa teman-teman. Ini mungkin besok kita akan panen kangkung ya. Kalau kemarin kita sudah sering panen bayam teman-teman. Jadi manfaatkan lahan-lahan yang kosong untuk menanam sayuran ya, untuk menjaga ketahanan pangan keluarga kita teman-teman. Ini mungkin kalau nggak besok lagi akan kita panen untuk jenis sayuran kangkung teman-teman. Nah, terus tadi pagi kita melakukan pembersihan potong rumput untuk persiapan menanam melon jenis Sakata Glamor ya. Oke, saya kira bagaimana berbagi cara pemupukan, cara perawatan, pencegahan dari hama ataupun jamur di tanaman melon cukup sampai segini aja ya teman-teman.
Semoga apa yang saya bagikan nanti bermanfaat bagi kita, bagi teman-teman yang pengen budidaya ataupun menanam ketahanan pangan untuk keluarga kita dari ruang yang kosong atau lahan yang kosong gitu ya. Saya kira untuk berbagi cukup sampai di sini ya teman-teman. Semoga apa yang saya bagikan bagaimana cara menanam, memupuk, merawat dari pohon durian di rumah ini bermanfaat bagi kita semua ya. Salam pertanian, salam sukses untuk kita semua.